Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Siono selaku dosen mata kuliah pemrograman lanjut. Untuk kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS dari kelompok 3 yang terdiri dari pertama Ajeng Ayu Arensari, kemudian Anggota Yanuar, dan saya Setiago Widodo. Ini akan menyampaikan bagian dari aplikasi CBT. Nah, di sini ada tampilan admin. Dari tampilan admin login, masukkan email, kemudian password, kemudian login. Kemudian dari tampilan login ini ada verifikasi gambar, kemudian masuk ke dalam menu dashboard. Nah, pada menu dashboard di sini ada tampilan yaitu graphic score dari eh, TIU, kemudian graphic score dari TKP, graphic score dari TWK, kemudian di bawahnya ada pengguna yang aktif, kemudian jumlah peserta ujian, kemudian ada laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, untuk data soal pada admin, di sini ada tambah data, jadi untuk memasukkan data soal, kemudian ada fitur edit, apabila soalnya nanti akan di edit, dan kemudian ada fitur delete apabila soal yang ditambahkan dihapus. Selanjutnya, di ketika diketik tambah soal, di situ ada setting soal dan jawaban, wajib diisi di tabel kategori, kemudian pertanyaan, dan apabila pertanyaan itu eh, di insert gambar, kemudian eh, dimasukkan gambar. Selanjutnya, untuk jawaban A, di sini apabila diberikan gambar, kemudian diberikan poin, kemudian jawaban B dan seterusnya diberikan poin apabila ada gambar di gambar, kemudian disimpan. Setelah disimpan, di sini masih di data soal, di sini apakah di sini tampilan data akan dihapus, apabila dihapus klik no, apabila dihapus klik yes, apabila tidak dihapus. Kemudian untuk di fitur ujian, di sini kita tambah data ujian dan menu judul ujian, kemudian mulai, itu tanggal, hari, kemudian selesainya, dan ada actionnya yaitu edit, delete, dan ada. Selanjutnya, untuk tambah ujian, di sini ada setting ujian yang wajib diisi yaitu judul ujian, kemudian tanggal mulai ujian, kemudian ada jamnya juga, dan selesai tanggal ujian, kemudian disimpan. Pada menu tambah soal ujian, ada setting soal ujian berdasarkan kategori TWK dan yang lainnya. Kemudian ujian di website ini ada token ujian untuk menambahkan token apabila peserta akan melakukan login untuk mengikuti ujian. Selanjutnya, di sini menambahkan token, ujiannya apa, ada limit waktunya, dan dapat diakses. Kemudian buat token. Untuk fitur manajemen user, untuk menambahkan data user, yaitu tinggal menambah
Ini ada tabel nama, email, tempat lahir, jenis kelamin, dan action. Tambah user di sini ada nama lengkap, email, password, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian disimpan. Dan selanjutnya pada fitur laporan, di sini pilih ujian, kemudian tokennya, dan tampilkan ke skor. Selanjutnya tampilan pada user seperti biasa untuk login sama email dan password. Kemudian pada menu dashboard di sini pada user ada tampilan dashboard pengguna yaitu skor ujian sesuai dengan kategori TU, TWK atau TKP. Kemudian di situ ada memasukkan token. Kemudian diklik mulai mengerjakan. Pada menu tampilan soal ini terdapat logo, nama lembaga, ujian soal, dan ada timer waktunya. Dan kemudian apabila untuk melanjutkan soal berikutnya, wajib untuk simpan dan lanjutkan. Ini untuk selesai, apabila selesai sudah dikerjakan semuanya, kemudian pilih ya. Kemudian pada user akan menampilkan hasil ujian yang telah dikerjakan. Untuk selanjutnya pada fitur aplikasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, saya akan mencoba menjelaskan untuk aplikasinya untuk login sebagai peserta ujian. Setelah sukses login, nanti berikut adalah tampilan utama dari login peserta ujian. Di sini ditampilkan daftar dari ujian yang bisa diikuti dan histori yang sudah pernah dikerjakan. Yang pertama di sini ada untuk melanjutkan mengerjakan ini jika sudah pernah mengerjakan sebelumnya dan dihentikan di tengah sesi, masih bisa dilanjutkan. Berikut ini untuk tampilan soal-soalnya. Untuk cara mengerjakannya bisa langsung diklik option-nya dari A sampai E. Kemudian diklik simpan dan lanjutkan. Nah, jika berhasil menyimpan, nomor soalnya akan menjadi berwarna hijau. Dan untuk yang warna abu-abu ini artinya masih belum dikerjakan. Dan untuk pengerjaan soalnya bisa tidak berurutan, bisa dilakukan langsung ke soal nomor yang dituju. Jika dalam sesi terdapat kendala atau belum selesai mengerjakan bisa di logout dulu dan nanti bisa dilanjutkan kembali. Coba bisa juga dengan menekan hentikan ujian untuk menghentikan untuk sementara. Iya. Nah, jika masih dalam rentang waktu yang dijadwalkan, nanti masih bisa dilakukan pengerjaan lagi. Kemudian untuk yang belum melakukan pengerjaan sama sekali, di sini akan diminta untuk memasukkan token, dan token ini nanti akan diberikan oleh
panitia ujiannya. Dan jika sudah diberikan tokennya, bisa langsung diklik saja mulai mengerjakan dan nanti tampilan untuk soalnya sama seperti yang sebelumnya tadi. Mungkin itu saja untuk dari sisi peserta ujiannya dan selanjutnya untuk admin akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, dari sisi admin, sesuai dengan gambaran di sini terdapat di dashboardnya terdapat untuk grafik-grafiknya, grafik Scorpio, TKP dan TWK, lalu pengguna aktif dan lainnya. Selanjutnya juga ada untuk eh, soal. Di sini soal untuk bank soal, jadi semuanya diinputkan terlebih dahulu dengan tipe soal TWK, TIU, atau TKP, lalu terdapat kategori lagi, kategori di TWK itu apa saja. Lalu untuk tambah soal, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, tampilannya seperti ini. Dan jika menggunakan gambar, bisa klik untuk gambarnya yang akan diupload, lalu diberikan poin. Untuk jawaban benar dipilih jawaban yang sesuai dengan poin yang ada, ataupun ketika poinnya 5 sudah otomatis jawaban benar akan otomatis terisi. Misal 5, di sini udah otomatis jawabannya adalah D. Lalu untuk ujian, di sini ujian terdapat settingan untuk eh, bisa dilihat oleh peserta ujian atau tidak. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng, untuk eh, tadi yang tertampil di bagian user adalah yang terdapat logo mata, tapi kalau mata dicoret itu tidak ditampilkan. Untuk menggantinya bisa melakukan dengan edit, untuk edit jam, tanggal, dan juga ini ada tampil pada halaman user. Jika ya, maka ditampilkan, tapi kalau tidak, tidak ditampilkan. Lalu untuk ujian terdapat juga untuk setting ujiannya. Di sini eh, admin bisa menambahkan soal dari bank soal yang sudah pernah dibuat. Misalkan untuk TWK, settingan TWK dan lain-lain itu sudah bisa langsung diimport. Tapi kalau ingin memasukkan satu-satu itu bisa klik dari proses terlebih dahulu. Misal itu di sini juga terdapat untuk download soal. Jadi kalau misalkan untuk ujiannya dilakukan tertulis dengan soal itu bisa bisa diberikan kunci jawaban atau tidak. Kalau misalkan tidak, soalnya akan berwujud seperti berikut. Untuk dikerjakan secara offline, lalu ketika mungkin ada pembahasan soal, bisa ditambahkan kunci jawaban. Jadi nanti tampilannya akan seperti berikut. Setelah itu, untuk token ujian eh, berfungsi untuk limitasi waktu. Di sini lama pengerjaan dari ujian yang sudah dibuat itu berapa lama, dan di sini token akan dimasukkan di bagian user tadi. Lalu untuk admin terdapat juga manajemen user, yang sudah mendaftar siapa saja, lalu juga setting operator bisa, dan juga tambah untuk akses admin. Untuk halaman operator sama seperti halaman admin, hanya saja berbeda, tidak ada memiliki manajemen user. Lalu di laporan di sini bisa memilih terlebih dahulu untuk ujiannya yang ingin dilihat yang mana, misal CRT internal dan juga token yang sudah disetting. Tampilkan skor. Sini admin bisa memantau untuk peserta yang sudah melakukan ujian dengan token tersebut dan juga ujian tersebut. Lalu di sini eh, dari admin juga bisa melakukan logout otomatis apabila
peserta mengalami terkendala di jaringan ataupun mungkin seperti yang sudah dijelaskan Mbak Ajeng tadi, biar eh, pengguna itu bisa langsung logout otomatis tanpa harus pesertanya sendiri yang melogout. Lalu di sini juga ada untuk cetak cetak hasil skornya dan juga bisa untuk live score untuk memantau di TV display. Mungkin itu saja yang di bagian admin. Terima kasih untuk presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, kan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.